Entah, saya juga nggak paham ya teman-teman ya, apa artinya iku gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang ada acara sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sholawat tersebut itu tidak sama seperti halnya sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada sebagian orang yang berjoget. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini dianjurkan untuk bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara yang kita sukai ataupun dengan hawa nafsu kita. Jadi teman-teman, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disunnahkan, bahkan dianjurkan di setiap hari Jumat. Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak melarang sholawat, namun yang kita larang adalah cara sholawatnya tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan video tersebut, yaitu sholawat ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semacam ini. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Entah, saya juga nggak paham ya teman-teman ya, apa artinya iku gitu ya. Ini katanya dia menisbahkan dengan sholawat kepada Nabi ya. Oke, mari kita lanjutkan. Dan di sebelah sana juga ada orang yang sambil berjoget ya. Namun ini kalau disandarkan kepada sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tepat ya teman-teman. Jadi ini lebih ke hiburan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah tampilkan ya. Jadi teman-teman, apa yang saya tampilkan ini karena di dalam tersebut itu katanya ini adalah acara bersolawat, yaitu solawatan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apa yang saya akan koreksi di sini adalah semestinya acara tersebut itu, kalau bagi saya ya, itu solawat seperti itu jelas-jelas tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, solawat yang telah diajarkan oleh Nabi yaitu adalah solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah solawat yang paling tepat. Dan lebih panjangnya lagi juga bisa, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Jadi kalau kita sholawat, kemudian kita diiringi dengan rebana, nah itu juga tidak boleh. Karena sholawat seperti itu jatuh kepada sholawat bid'ah. Ya, misal seperti yang video tadi itu ya. Misal mereka ini membaca qasidah-qasidah yang seperti orang-orang sufi, yaitu diiringi dengan musik. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan tampilkan ya bagaimana sholawat yang sesuai dengan ajaran Nabi ataupun tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan video kali ini saya akan tampilkan penjelasan dari beliau yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita langsung saja, mari kita simak videonya. Kepada salawat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam beliau pernah sujud syukur. Sujud syukur. Ditanya Rasul SAW, kenapa kau sujud syukur? Kata dia, Atani Jibril. Jibril tadi datang kepada aku. Dia memberikan kabar gembira. Anna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolat satu kali ini buat aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan bersolawat 10 kali buat dia. Nabi sujud syukur karena ternyata Allah memberikan keutamaan yang besar bagi umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulai saat ini
Ya berusaha waktu-waktu kita isi sholawat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Iya. Masuk rumah, keluar rumah, ibu-ibu sambil nyapu rumahnya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ya terus sambil goreng isi dengan sholawat. Ada seorang wanita di Jogja, wanita tua, dia itu kalau sore berangkat ke musola dekat rumahnya. Di musola, depan musola itu ada pohon, pohon mangga atau pohon apa, daunnya banyak yang jatuh. Tiap sore dia itu dipilih daunnya itu, dikumpulin pakai tongkat, ada pakunya. Ada pakunya. Ya. Remaja masjid itu bingung sama ibu tua ini. Ibu ini kok repot-repot, lalu pakai sapu wis mari. Tapi satu-satu dia. Satu-satu ya. Besok sorenya sama anak-anak muda tuh disapu semuanya. Sapu. Ibu tua tuh datang ke masjid. Sudah bersih. Sudah bersih. Nangis ibu itu. Allah. Anak muda bingung, anak remaja masjid, kok malah nangis ibu ini? Kan seharusnya udah alhamdulillah udah ada yang bersihin. Ya, bersihin gitu. Ya. Apa kata ibu itu? Saya dengan setiap daun itu bersolawat kepada Rasul. Masya Allah ya. Dia kumpuli. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi ibu-ibu ini ya, kalau ada daun, misal daun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ibu-ibu ini memanfaatkan dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kegiatan ya, satu daun ya, Allahumma sholli ala Muhammad, lagi Allahumma sholli ala Muhammad, lagi dan lagi. Maka dari itu ibu-ibu ini sedih karena ibu-ibu ini ada kegiatan yaitu membersihkan daun sambil bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Kadang-kala ada amalan-amalan yang kita meremehkannya, jamaah. Iya, Ustaz. Di situ ada pahala yang besar. 10 kali Allah sholawat buat kita. Allah sholawat. Allah yang menciptakan langit 7 lapis tuh. Allah yang memiliki bumi dan isinya bersolawat kepada kita 10 kali. Apa masih kita akan meremehkan bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga sholawat itu bersambung untuk istri-istri beliau. Kemudian untuk putra-putri beliau, dan untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama, untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi ajma'in. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya keutamaan dalam bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Tuh, bagaimana ya teman-teman? Kalau kita bandingkan ya, yang di video pertama tadi, yaitu sholawatan ya, seperti itu, sambil berjoget, sambil bermusik, dan dinyanyikan. Bahkan kalau saya dengar ya, sholawatnya itu berbeda dengan sholawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semestinya, itu adalah syair-syair ya, bukan sholawat. Kalau syair-syair, membaca qasidah-qasidah, kemudian dinyanyikan dan diiringi dengan musik-musik. Dan ini adalah jatuh kepada sholawatan ataupun sholawat yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas. Karena kalau kita lihat sholawat-sholawat yang dinyanyikan ataupun dilagukan oleh sebagian kaum muslimin, itu adalah syair-syair semestinya ya, bukan sholawat. Imam At-Turtusi, yaitu tokoh ulama Malikiyah dari kota Qurtubah yang wafat pada tahun 520 Hijriah. Jadi beliau itu ditanya tentang sekelompok orang, yaitu orang-orang sufi di suatu tempat yang membaca Al-Quran. Lalu seseorang di antara mereka menyanyikan syair. Kemudian mereka menari dan bergoyang. Ya, seperti mereka yang seperti menyanyikan syair-syair, kemudian sambil bergoyang ya. Kurang lebih seperti yang di video pertama tadi ya. Kemudian mereka memukul rebana dan memainkan seruling. Apakah menghadiri mereka itu halal atau tidak? Jadi imam tersebut ditanya seperti itu ya. Kemudian beliau menjawab, jalan orang-orang sufi adalah batil dan sesat. Islam itu hanyalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Adapun menari dan pura-pura menampakkan cinta kepada Allah ataupun cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama kali mengada-ngadakan adalah kawan-kawan Samiri
yaitu pada zaman Nabi Musa, yaitu ketika Samiri membuatkan patung anak sapi yang bisa bersuara untuk mereka. Lalu mereka datang menari di sekitarnya dan berpura-pura menampakkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarian itu adalah agama orang-orang kafir dan para penyembah anak sapi. Adapun majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat penuh ketenangan, seolah-olah di atas kepala mereka dihinggapi burung. Maka seharusnya penguasa dan wakil-wakilnya melarang untuk menghadiri masjid-masjid dan lainnya untuk menyanyi dan menari. Dan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidaklah halal menghadiri mereka, tidak halal membantu mereka melakukan kebatilan. Demikian ini jalan yang ditempuh Imam Malik Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan lainnya dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Dinukil dari kitab Tahrim Alat At-Tarb halaman 168 sampai 169. Nah, teman-teman, ini perkataan Imam At-Turtusi, yaitu tokoh ulama Malikiyah dari kota Kurtubah, yaitu wafat pada tahun 520 Hijriah. Jadi beliau ini ditanya tentang hal itu, yaitu orang-orang sufi yang menyanyikan syair-syair sambil menari dan menabuh rebana. Itu sama halnya sebagaimana kaumnya Nabi Musa, yaitu kaum bangsa Yahudi dahulu itu ditinggal Nabi Musa untuk mengambil kitab, kemudian malah membuat patung dan menari-nari, yaitu patung sapi ya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.